Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah video streaming pada pagi hari ini. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus telah menepati janjinya memberikan Roh Kudus untuk menyertai hidup dan pelayanan kita. Haleluya. Sungguh besar setia Tuhan bagi kita semua. Biarlah alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dialah Allah yang layak dipuji. Dialah Allah yang layak disembah. Mari pada pagi hari ini kita mulai ibadah kita, mulai puji-pujian kita untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya.
Sungguh termulia Engkau lah Allah yang layak kami tinggikan, Engkau lah Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi Engkau Allah yang berada di surga ya Tuhan. Engkau Allah Bapa sumber berkat kami, Engkau adalah Allah sumber sukacita kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap keluarga-keluarga yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah hadirat Allah senantiasa menyertai kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah yang sanggup menyatakan percaya bagi kita semua. Apa yang tak pernah kita daripada dan tak pernah kita berikan, jangan hanya bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa Allah tak pernah berubah bagi kita. Kasih-Nya menyertai kita selalu. Saatnya kita menerima berkat firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, persiapkan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang nanti akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Agus Priyono. Sungguh besar setia Tuhan Dia nyatakan bagi hidup kita. Dia Allah Bapa yang selalu mengerti akan isi hati kita. Biarlah kemuliaan Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita, sepanjang apapun yang boleh kita lakukan, hanya demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita percaya akan janji-janji Tuhan yang ajaib. Biarlah janjinya terukir dalam kehidupan kita. Kita berserah hanya ke dalam tangan kuasa Dia, di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan janji yang Kau berikan bagi kami, dan segala berkat yang Kau sediakan hanya bagi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Di dalam janji-janji Engkau yang Tuhan berikan bagi kami, kami percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
dalam tangan kuasa Engkau ya Tuhan, untuk boleh menerima berkat firman yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Kami siap mendengarkannya, dan kami siap menetapkan dalam hati pikiran kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Tuhan kasihi. Selamat hari Pentakosta. Dan saya berdoa di hari Pentakosta ini, roh kita terus menyala-nyala mencari Tuhan. Karena itulah kekuatan kita dalam Tuhan. Saat roh kita menyala-nyala bagi Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita kuat melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Dan doa saya sekali lagi, saat roh Allah bekerja dengan maksimal, kita mengalami kuasa Tuhan yang paling sempurna dan sanggup menolong kita. Saudara, pagi ini di hari Pentakosta yang luar biasa ini, mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama, melandasi firman Tuhan pagi ini dari kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti, ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem di bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes dan Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya Tuhan kasihi, hari ini hari Pentakosta, hari raya Kristen yang kelima. Tapi terus terang sekali lagi, hari raya ini jarang dirayakan. Beda dengan Natal, yang hingar-bingar, yang semua orang merayakannya. Tapi hari ini hari Pentakosta, hari yang kelima, jarang dirayakan. Paskah masih mending. Orang merayakan Paskah, Yesus bangkit dari kematian. Tapi kenaikan Isa Al-Masih dan Pentakosta jarang dirayakan di sebuah gereja. Dan saya berdoa tahun-tahun mendatang ada hal yang seimbang antara kelahiran, antara kematian dan kebangkitan. Dan Yesus naik ke surga sampai dia turunkan rohnya buat kita. Saudara Tuhan kasihi, hari raya Pentakosta itu penting di Alkitab. Kalau kita buka Alkitab sama-sama di kitab Keluaran pasal 23, akan menemukan di sana pentingnya kita merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta disebut hari raya panen. Hari raya perayaan panen. Setelah mereka bekerja, maka orang-orang Israel datang ke Yerusalem mempersembahkan korban. Kalau ada baca Alkitab kita di Kisah Rasul, pasal 2 dan pasal ketiga atau pasal kedua khususnya, kita menemukan bahwa orang-orang seluruh dunia datang ke Yerusalem. Untuk apa? Merayakan Pentakosta, merayakan Paskah dan Pentakosta. Ini artinya apa? Sangat penting sekali sebuah momen Pentakosta. Karena kenapa? Hari raya panen. Mereka bersyukur atas panen yang Tuhan berikan buat mereka. Mereka membawa 7 ekor domba, dipersembahkan bagi Tuhan sebagai korban wangi-wangian bagi Tuhan. Dan membawa 1 ekor kambing domba jantan sebagai penghapus dosa. Nah, hari ini hari yang penting. Jangan dilupakan ini hari Pentakosta. Seharusnya gereja juga merayakan panen. Nah, panen apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saudara kasihi, di Alkitab kita Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Roh Allah turun memenuhi murid-muridnya. Di loteng atas Yerusalem itu mereka mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Dan Roh Allah turun melawat. Mereka penuh dengan Roh Allah. Itulah awal Pentakosta di loteng Yerusalem. Saya Tuhan kasihi, saya akan bertanya kepada saya hari ini. Pak, itu dulu di Yerusalem, Roh Allah telah dicurahkan. Dan buat apa kita merayakan Pentakosta? Toh Roh Allah telah dicurahkan. Buat apa? Saya Tuhan kasihi, amat penting bahwa kita merayakan hari raya Pentakosta. Dan saya berdoa, pahami ini dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, tahun-tahun mendatang ada hal yang seimbang antara kelahiran, kematian, kebangkitan, yang naik ke surga, dan rohnya turun
ke atas dunia ini. Jadi hal yang penting untuk kita merayakan. Yang pertama-tama adalah sadari bahwa hari raya Pentakosta, hari raya panen adalah hari raya lahirnya gereja. Kalau tidak ada Pentakosta, Roh Allah nggak dicurahkan, maka saya yakin Bapak Ibu tidak ada gereja. Gereja nggak bicara soal gedung, nggak soal organisasi, bukan. Tapi Roh Allah mendiami orang percaya. Saat kita percaya Tuhan, Roh Allah sebagai menteri dalam hidup kita, maka hari itu juga kita di sebuah gereja. Roh Allah mendiami hidup kita, kita bait Allah. Saya yakin Bapak Ibu, gak hanya kita, akan terus menerus banyak orang menerima Tuhan di hari zaman ini. Itu sebabnya kita harus merayakan Pentakosta dengan seimbang, dengan Natal dan sebagainya. Dan kedua, saudara kasihi, kenapa kita penting merayakan Pentakosta? Karena kita akan mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kata kepenuhan tidak berarti kita sama seperti minum. Saya ambil contoh. Ini air putih aqua. Lalu kita minum. Kita merasa airnya berkurang. Apakah itu namanya harus penuh Roh Kudus? Rohnya kurang. Tidak Bapak Ibu. Artinya apa? Roh Kudus itu kerjanya tidak maksimal. Artinya apa? Roh Kudus tidak bekerja dengan maksimal. Harusnya ketika Roh Allah maksimal bekerja bagi hidup kita, maka tidak ada masalah yang tidak dapat kita atasi. Maka ada beban yang begitu berat yang tidak dapat kita lewati. Tapi kadang Bapak Ibu kita lelah, kita capek, tidak berdaya. Kenapa? Karena Roh Allah tidak kerja maksimal dalam hidup kita. Itu sebabnya kita butuh kepenuhan Roh Kudus. Agar Roh Allah itu maksimal bekerja dalam hidup kita. Kalau Roh Allah maksimal bekerja bagi hidup kita tidak pernah sama. Hidup kita akan bergairah dan terus mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik, kadang orang Kristen itu Roh Allah nggak maksimal. Maka kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tidak bergairah mencari Tuhan. Dan kemudian langkah berikutnya kita mati rohani. Malas untuk ibadah, malas mencari Tuhan, malas bersekutu dengan Tuhan. Maka kemudian kita bisa namanya mendukakan Roh Kudus. Roh Allah sedih, Roh Allah terluka oleh karena hidup kita. Dan kemudian pelan-pelan kita bisa murtad. Oleh sebabnya saya kasih kita penting hari ini penuh dengan Roh Kudus. Agar Roh Allah sebagai pribadi itu bekerja maksimal dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sama dari hari ke hari punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 30 Alkitab berkata, janganlah kita mendukakan Roh Kudus dari Allah. Kalau hidupmu enggak maksimal, Roh Kudus enggak maksimal, Roh Allah bisa berduka cita. Dan akibatnya kita orang Kristen yang tidak hidup dalam kemenangan. Selalu kalah dan selalu kalah. Nah, saya berdoa sekali lagi, kiranya pahami ini. Kita penting hari-hari ini memperingati hari Pentakosta. Makanya gereja kita selalu mengadakan doa 10 hari. Ini momen paling penting dalam hidup kita selama kita begereja. Untuk membangkitkan roh kita, bergairah mencari Tuhan. Dan doa saya puncak Pentakosta hari ini. Ada lawatan Allah terjadi. Ada pengurapan Tuhan terjadi buat kita. Dan kita mengalami namanya terobosan demi terobosan. Saya kasih pagi ini, mari kita bertanya sekarang. Apa makna yang dapat kita ingat waktu kita memperingati hari raya Pentakosta? Apa makna yang penting kita ambil waktu kita memperingati hari raya Pentakosta? Saya berdoa pagi ini, ketika mendengar firman Allah, Roh Allah bekerja melawat Anda, di TV Anda, di rumah Anda, di mana Anda berada mendengar khotbah ini. Bapak sekali diberkati Tuhan. Hidup Anda dipulihkan oleh Tuhan. Nah, paling tidak 3 hal penting kita renungkan pagi ini. Mengapa kita memperingati Pentakosta? Dan apa maknanya Pentakosta bagi kita orang-orang percaya? Yang pertama adalah, saya kasih, Pentakosta berarti Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Pentakosta berarti adalah Yesus menggenapi janjinya. Saat dia naik ke surga, dia berjanji akan memberikan rohnya. Berikan rohnya kepada kita. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Saya tunggu kita menemukan Alkitab kita, kitab Yohanes. Pasal yang ke-14, mari bersama saya kita temukan Alkitab sama-sama. Yohanes pasal 14, terkasihi. Yohanes 14, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes
pasal ke-14 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah dan tawar hatimu. Aku akan pergi kepada Bapa. Dan aku akan berikan penolong yang lain yang diutus Bapakku untuk mendiami kalian, mendiami murid-muridnya, mendiami tiap kita orang percaya. Dan itu digenapi di hari raya Pentakosta, disebut juga hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Dia mengunjungi murid-muridnya selama 40 hari, meneguhkan, memulihkan murid-muridnya, kemudian naik ke surga. Dan rohnya turun ke hari 50 atau Pentakosta. Dengan Pentakosta berarti apa? Yesus mengenapi janjinya. Dia tidak ingkar janji. Saudara, mari kita bayangkan bersama-sama. Ada kata Tuhan itu tidak menepati janjinya. Muridnya berdoa sepanjang 10 hari di loteng Yerusalem itu. Di rumah Yohanes Markus. Mereka nantikan itu. Dengan penuh harap, penuh cemas, dan mungkin ketakutan. Bayangkan, kalau Tuhan gak mengenapi janjinya. Muridnya bisa kecewa. Bisa tinggalkan Tuhan. Lebih itu, mereka kalah oleh karena dunia dan tantangan sekitar mereka tidak mudah. Orang Yahudi yang mengancam mereka, siap mengemenangkan dan membunuh mereka. Tapi puji Tuhan, Allah kita itu enggak pernah ingkar janji. Selalu tepat waktu menolong. Waktu mereka berdua 10 hari. Pada hari yang ke-10, atau tepatnya 50 hari setelah Tuhan bangkit. Atau 10 hari setelah Tuhan naik ke surga. Roh Allah turun. Mereka menanti-nantikan. Dengan sepakat mereka berdua dengan segenap hati. Dan Roh Allah turun. Beri daya api dengan angin yang kencang melawat mereka. Itulah tanda permulaan Roh Allah dicurahkan waktu itu. Puji Tuhan, Allah kita enggak ingkar janji. Saya Tuhan kasihi sehingga mereka kuat. Mereka sukacita. Dan melayani kepenuhan Roh Kudus. Itulah janji yang digenapi. Dan saya percaya hari-hari ini pun Roh Allah bekerja dengan sama. Bakal lebih maksimal menolong kita di akhir zaman. Saya Tuhan kasihi, sekarang mari kita bertanya, itu kan muridnya bagus. Udah lama itu. Dan kita pun di hari-hari Pentakosta ini juga menikmati pengenapan janji Tuhan buat kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya juga menerima pengenapan janji Tuhan atas hidup kita. Karena Alkitab berkata, aku akan berikan penolong yang lain. Saudara, kata penolong itu dalam terjemahan bahasa Yunani adalah parakletos, yaitu penolong yang dibutuhkan. Tuhan tahu manusia itu lemah dan butuh penolong. Tuhan di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah. Tapi jangan lupa juga, kita membutuhkan penolong di muka bumi ini. Karena hidup ini penuh pergumulan, penuh tantangan tidak mudah. Makanya kita butuh penolong yang diam. Kita berkata mendiami kita senantiasa. Dia imanen sampai selama-lamanya. Itulah parakletos. Nah, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Inggris saya menemukan 2 kata penting kata parakletos itu. Yang pertama adalah advocate. Atau katanya cepat adalah advocate. Yaitu adalah pembela dalam sebuah pengadilan. Allah yang kita sembah itu tahu persis. Manusia kita butuh pembela. Dalam sebuah pengadilan. Nah, dibela dalam hal apa Bapak Ibu Tuhan kasihi? Jemaat saya kasihi. Dibela dalam hal apa? Saudara, hidup ini ada yang mengawasi kita. Di samping Tuhan yang mengawasi kita. Tapi jangan lupa, ada kuasa kegelapan yang ingin menyerang kita, menjatuhkan kita. Dan siang malam dia menghakimi kita. Dengan menuduh hal-hal yang tidak baik. Pertama-tama dia menuduh status kita sebagai anak Tuhan. Kedua, dia membuka masa lalu kita. Sehingga terus menuduh kita. Sehingga hidup kita tidak layak, merasa tidak mampu dan sebagainya. Akhirnya kita menyerah. Bersyukur
punya advokat, punya pembela. Ketika kuasa kegelapan ini menjatuhkan kita, maka Roh Allah yang mendiami kita berkata, tidak. Anakku, jemaatku, ada meterai Roh Kudus yang berkata, tidak. Anakku telah dikuduskan oleh darah Tuhan dan layak sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Satu hal yang dasar bagi orang percaya, karena kau punya pembela yang menyertai kau untuk selama-lamanya. Jadi berbahagialah hari ini, saudara kasihi, karena kau punya pembela, Parakletos, advokat yang menyertai kita senantiasa. Dan kata kedua adalah kata helper, Bapak Ibu dan kasihi. Helper. Saya pernah dengar kata helper? Helper itu biasanya ada mungkin di bandara, di stasiun, di tempat keramaian dan orang membutuhkan bantuan. Karena kita berpergian jauh, barang kita begitu banyak. Kita enggak kuat bawa barang begitu banyak. Makanya butuh helper yang membantu kita. Mungkin bisa menggandeng kita, memapah kita, membawakan barang kita sampai ke tempat duduk yang paling nyaman dan barang itu aman. Saudara kasihi, tentunya helper kita enggak seperti angkat barang, bukan. Mengangkat beban kita yang begitu berat, yang begitu merintangi kita. Kitab Roma pasal 8 kita berkata dengan jujur. Selama kita ada di kemah tubuh ini, kita menderita, kita dalam pergumulan hidup. Bahkan semua makhluk di muka bumi itu mengeluh seperti sakit bersalin. Semua sama. Bedanya satu, Bapak Ibu, engkau punya namanya helper, penolong angkat bebanmu. Atau kau enggak mampu, kau akan diangkatnya. Atau enggak bisa, kau akan dipapahnya, dibawa ke tempat yang paling aman dan kau mampu melewati yang tidak mudah kau lewati. Sehingga kita bisa berkata, tiap langkahku disertai Tuhan. Karena ada Allah yang menggendong kita senantiasa. Maka kita bisa berkata, bersamamu Bapa ku lewati semua hal. Musim hidup kita, dia tetap menyertai kita. Karena dia iman dan hidup kekal selama-lamanya. Bahkan menyertai hidup kita di hati kita. Enggak pernah tinggalkan kita. Dia hidup dalam hidup kita sampai kita bertemu Bapa di surga. Jadi pagi ini betapa bersyukurnya hidup kita. Pentakosta berarti apa? Janji Allah digenapi bagi hidup kita. Dia memberikan roh penolong, Parakletos, advokat membela hidup kita. Lebih itu helper, membantu kehidupan kita. Saya ingat ketika rombongan saya bawa ke Israel, naik ke Sinai, itu tidak mudah. Medan begitu curam, udara dingin, lembab begitu luar biasa. Dan hampir orang enggak kuat. Yang kuat jalan sendirian. Yang enggak kuat punya helper. Akan dipapah sampai ke puncak. Dan pulang pun dituntun sampai ke bawah. Jadi itulah helper menggendong kita sampai ke puncak kehidupan kita. Waktu di bawah pun dia akan menuntun kita. Untuk kita lewati masa lama kekelaman dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi Pentakosta penting untuk kita peringati. Yang kedua, Tuhan kasihi. Kenapa kita hari ini peringati Pentakosta? Dan apa maknanya Pentakosta bagi hidup kita? Yang kedua adalah Pentakosta berarti Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menjagai gerejanya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja melindungi, menjagai gerejanya. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Sejak kapan? Sejak kita terima Tuhan, maka hari itu status kita berubah. Jadi bait Roh Suci. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus dikasihi. Mari temukan Alkitab kita sama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga dikasihi ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi mulai hari itu ketika kita terima Tuhan, Roh Allah tinggal di hidup kita. Maka hari itu pula kau jadi gereja. Tapi jangan lupa, gereja masih di muka bumi. Belum kembali ke surga. Itu berarti masih ada tantangan, pergumulan yang kita hadapi terus menerus. Sampai kemah tubuh ini dibongkar. Kepada kemah abadi, Yerusalem baru, tempat rumah kita di surga. Saudara, Tuhan tahu persis, di dunia tidak mudah, penuh tantangan, penuh pergumulan. Itu sebabnya Roh Allah dikirimkan Bapa
menggantikan peran roh Tuhan, menggantikan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan telah selesai tugasnya. Ya, berkata sudah selesai menebus dosa manusia, dan peran itu digantikan dengan Roh Kudus. Untuk apa? Menjagai gerejanya. Terus saudara, bicara soal gereja ada 3 hal. Sekali saya ulangi, bicara soal gereja ada 3 hal. Pertama, gereja secara am, yaitu persekutuan orang percaya di muka bumi ini. Waktu kita mengenal Tuhan, maka kita masuk sebagai persekutuan gereja di seluruh muka bumi. Satu iman, satu baptisan, satu Allah yang sama, namanya Yesus. Tapi sekali lagi, di muka bumi tidak mudah, penuh tantangan. Dan kita mendengar banyak gereja teraniaya. Banyak gereja mungkin ngalami aniaya, penderitaan. Tapi kenapa kuat? Itulah Roh Allah yang menyertai gereja secara seluruh dunia. Jika kita mengenal sebuah kata-kata penginjilan penting, berkata demikian, makin dihambat, makin merambat. Makin dihempas, makin kuat. Oleh karena apa? Inilah peran gereja. Di seluruh muka bumi ada pelindungan Roh Allah, ada penyertaan Allah dimanapun kita berada. Aniaya, tantangan tidak membuat gereja lemah, makin kuat dalam Tuhan. Jadi itulah gereja yang pertama, sebagai gereja gereja seluruh dunia, persekutuan orang percaya di muka bumi ini. Roh Allah membela, membentengi mereka, menyertai mereka. Dan kedua, gereja itu adalah gereja lokal, gereja kooperat, persekutuan orang percaya di sebuah tempat, gereja lokal namanya. Allah mendirikan sebuah gereja, tidak meninggalkan begitu saja. Tapi Allah melengkapi gereja dengan berbagai macam karunia. Roh Allah yang datang itu memenuhi kita, kemudian berikan kita namanya karunia-karunia. Dengan tujuan satu, melengkapi tubuh Kristus untuk efektif dalam pelayanan dan bertahan dalam apapun yang dihadapi gereja lokal di mana kita beribadah. Nah, kita berkata kepada kitab Efesus, mari sama-sama kita akan temukan kitab kita bersama-sama ya. Kalau Anda punya kitab, kita baca sekali lagi kitab Efesus pasal keempat. Mari saya tunggu untuk kita menemukan, sudah kasihi. Kitab Efesus pasal keempat. Mari kita temukan kitab kita sama-sama. Efesus pasal keempat ayat yang ke-11. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di gereja lokal ada 5 jawatan gereja. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan mengajar. Seperti 5 jadi kita. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Semua ada di jemaat lokal untuk melengkapi kita bertumbuh ke arah Kristus. Untuk kita dewasa dalam Kristus. Gereja lokal tidak mudah. Dengan berbagai macam tantangan, karakter yang berbeda-beda. Di gereja masih bertahan. Karena Roh Allah ada di gereja lokal. Melengkapi pelayan Tuhan dengan karunia khusus. Sehingga jemaat tumbuh bersama-sama. Memuliakan Tuhan. Kalau Anda baca kitab Korintus pasal 12 dan Roma pasal 12 menemukan di sana. Ada 13 karunia dalam jemaat. Misalnya karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia iman, nubuat dan sebagainya. Untuk apa itu? Melengkapi gereja Tuhan, tetap bertahan dan mampu berbuah lebat dalam situasi yang apapun mereka hadapi. Jadi hari ini bersyukur ketika Pentakosta kita adakan, kita peringati bukti Allah, kepala gereja, membela, menjagai gerejanya. Dan ketiga, gereja secara pribadi. Pertama, gereja seluruh dunia, persekutuan orang percaya di muka bumi. Allah akan membela, menyertai. Dan kedua, gereja lokal. Gereja kooperat. Allah berikan karunia-karunianya untuk melengkapi jemaat Tuhan. Dan ketiga adalah gereja secara pribadi. Orang-orang yang mengenal Tuhan. Ini juga Allah bela. Allah juga sertai senantiasa. Allah enggak tinggalkan mereka sendirian. Dalam situasi apapun mereka hadapi, mereka berikan kekuatan senantiasa. Maka sekali lagi roh penolong itu, Parakletos itu sanggup menjadikan kita pemenang. Sehingga Roma 8, mari baca sekali lagi kitab Roma pasal 8. Roma 8, ayat terkenal sekali ayat 37. Berkata demikian.
Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Dia. Kita lebih menang. Kenapa? Roh Allah yang sertai hidup kita. Senantiasa membela kehidupan kita, menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita berkata jujur, kitab 1 Korintus pasal 3 tadi ya 17. Siapa membiasakan gereja? Tuhan sendiri akan membela gerejanya. Siapa membinasakan orang percaya di muka bumi, Allah membela. Siapapun akan merusak gereja lokal, Tuhan akan membelanya. Bahkan merusak pribadi-pribadi, Allah akan membelanya karena kita milik kepunyaan Tuhan. Jadi sekali saya ulang, yang pertama adalah kita penting merayakan Pentakosta. Karena yang pertama-tama adalah Tuhan menepati janjinya. Yang kedua, bukti Allah sebagai kepala gereja menjaga, memelihara gerejanya. Dan ketiga, Bapak yang kasihi, kenapa kita orang percaya penting merayakan Pentakosta? Dan apa maknanya buat kita? Yang ketiga adalah dimulainya pelayanan Roh Kudus. Pentakosta penting karena kenapa? Secara Allah dicurahkan. Yesus naik ke surga. Maka dimulai namanya pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Tuhan sudah selesai. Pelayanan keselamatan. Menggantikan dosa pelanggaran ketika kayu salib. Ya udah selesai. Maka dia naik ke surga. Sekarang pelayanan Roh Kudus. Apa artinya pelayanan Roh Kudus, Bapak Ibu? Pelayanan kepada keselamatan dan menikmati namanya masa pelayanan anugerah. Ketika Roh Allah dicurahkan, maka masanya masa di mana kita menikmati masa pelayanan anugerah. Artinya apa? Semua orang di muka bumi itu wajib mendengar kabar keselamatan. Artinya apa? Semua orang di muka bumi ini diberi kesempatan menerima kabar keselamatan. Yesus mati bagi dunia, bagi semua orang di muka bumi ini. Nah, itulah tugas pelayanan Roh Kudus dalam masa anugerah. Itu sebabnya saya amat yakin, Bapak yang kasihi, setelah Tuhan naik ke surga, banyak orang diselamatkan. Dan terus diselamatkan. Sehingga banyak orang berkata, Pak, kapan Tuhan datang? Apalagi masa corona seperti ini. Tuhan, segera Engkau datang, angkat bebanku. Belum, Bapak Ibu. Sehingga orang mengaitkan ini masa akhir zaman, ini masa penampian, ini masa cawan murka Allah dicurahkan. Menurut saya belum, Bapak Ibu. Karena masa anugerah dibuka lebar bagi semua dunia, bagi semua orang termasuk kita. Bayangin kalau kita sudah masuki masa murka, kita semua mati oleh karena pelanggaran kita. Ini kesempatan kita untuk menerima anugerah keselamatan. Di luar sana banyak orang belum selamat. Atau kita malah di gereja telah kehilangan keselamatan. Kita mungkin rajin melayani, rajin ibadah, tapi telah kehilangan keselamatan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ini masa anugerah, pelayanan Roh Kudus. Agar apa? Semua orang menerima kabar sukacita. Yesus Juru Selamat yang patut disembah semua orang, termasuk kita hari ini. Saudara, paling tidak ada dua hal penting pelayanan Roh Kudus di masa akhir zaman ini. Pertama adalah Roh Allah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Roh Allah memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Mari baca sekali lagi Kisah pasal pertama. Saya kasih Kisah Rasul pasal pertama. Ayat yang ke-8, ayat terkenal sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita saat kita terima Roh Tuhan. Gak sekedar jadi gereja, gak sekedar menikmati janji penyertaan, pembelaan Tuhan, tidak. Kita punya tugas baru. Di masa anugerah, di masa pelayanan Roh Kudus adalah engkau punya tugas. Diberi otoritas untuk apa? Jadi saksi. Saksi artinya apa? Mengalami secara pribadi apa yang engkau saksikan. Namanya saksi. Mungkin contohnya kecelakaan. Kabarnya bisa bermacam-macam. Ada yang berkata, Pak, kecelakaan, mati, kepalanya terpisah. Ada yang bilang, Pak, kecelakaan, kaki dan kepala terpisah. Tapi kita berkata, tidak, aku menyaksikan sendiri. Memang terpisah kepala dengan kaki. Tapi karena berita di sana bisa berubah-ubah, bisa beda-beda. Nah,
kita orang percaya telah mengalami kebaikan Tuhan. Terima keselamatan dari Tuhan. Itu anugerah yang gratis. Dan menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, mari kita saksikan Bapak Ibu yang kasih pengalaman itu dengan Tuhan. Mungkin hari ini kau melihat keluargamu belum kenal Tuhan. Suami belum kenal Tuhan, anakmu belum kenal Tuhan. Ini waktunya di masa anugerah seperti ini. Masih dibuka kesempatan itu. Mari minta kepada Tuhan, Roh Tuhan, beriku kesempatan. Otoritas itu bekerja untuk menyampaikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kabar keselamatan. Hanya Yesus, satu-satunya Allah dan Juru Selamat kita yang patut disembah dan dimuliakan. Jadi hari ini enggak sekedar kita nikmati penyertaan, enggak sekedar kita menikmati arti berkat, tapi juga punya tugas yang baru, memberitakan kabar sukacita. Ini kan saya bertanya pagi ini, berapa jiwa yang kau menangkan selama kita ikut Tuhan? Kiranya lewat Pentakosta kita diingatkan, ada tugas baru menanti kita, yaitu membawa jiwa ke tangan Tuhan. Mari berdoa sungguh-sungguh, biar di masa-masa panen raya ini, itulah artinya panen Pentakosta, jiwa dibawa ke Tuhan. Kiranya ada jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, dipersembahkan bagi Tuhan, agar Tuhan dimuliakan dan malaikat surga bersorak-sorai karena satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Yang kedua, pelayanan Roh Kudus adalah Roh Allah itu membawa kita kepada kebenaran. Roh Allah yang bekerja hari-hari ini dalam masa anugerah pelayanan Roh Kudus adalah membawa semua orang percaya hidup dalam kebenaran. Mari baca sama-sama Yohanes pasal ke-16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ulang sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ketika kita terima Roh Kudus, kita enggak netral. Ukuran kita satu, dibawa ke seluruh kebenaran. Arah iman kita, arah hidup kita satu kepada kebenaran. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, tugas Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau penuh Roh Kudus, maka hidup kita dibawa ke seluruh kebenaran. Untuk makin mengingat, untuk makin menikmati Tuhan lebih itu. Hidup dalam kebenaran. Jadi prinsip kita tidak sama dengan dunia. Karena kau milik Tuhan. Roh Allah bekerja bisa macam-macam. Dengan audible, kau mendengar mungkin suara Tuhan. Dengan firman yang kau baca. Dengan rema khusus yang kau nikmati. Atau mungkin teguran orang atas hidup kita. Tapi semua itu baik. Untuk apa? Membawa kita kepada kebenaran. Nah, adakah hari ini Roh Allah masih kuat bicara kepada kita? Saat kita melanggar, jauh dari Tuhan, saat kita menyimpang, Roh Allah bicara hati kita. Anakku, jemaatku, hambaku, ingat Roh Allah bekerja untuk apa? Membawa kita kepada sebuah kebenaran. Maka kita berkata apa? Alkitab berkata apa? Roh Allah juga menemplak kita kepada dosa dan pelanggaran kita. Kok engkau Roh Kudus bekerja dengan maksimal, maka ada suara hati berkata, itu salah, itu tidak berkenan. Jadi hari ini gak main-main Bapak Ibu, karena Roh Allah diam di hidupmu. Dia mengawasi hidupmu. Dia mengerti yang kau lakukan. Bahkan dia tahu persis kelemahan dan keterbatasanmu. Di masa anugerah seperti ini, yang dibuka lebar keselamatan, masih kesempatan kita bertobat, tapi ingat, ada waktunya nanti. Masa anugerah itu tutup. Jangan tunda waktumu hari ini untuk hidup dalam kebenaran. Semua kita lemah tidak berdaya. Roh penerus daging lemah. Itu waktunya kau harus penuh dengan Roh Kudus. Agar kau peka dengan suara Tuhan. Jadi sehingga saya berkata hari ini kita simpulkan bersama-sama. Kita penting untuk merayakan Pentakosta. Karena pertama-tama saya ulang sekali lagi. Allah itu berjanji dan menepati. Kedua, Allah itu sebagai kepala gereja Tuhan kita menjaga sertai gerejanya. Dan ketiga, jangan lupa, ini waktunya pelayanan anugerah. Pelayanan Roh Kudus yang tidak nampak tapi nyata. Yang hidup di hidup kita untuk apa? Beri tugas baru. Bawa jiwa sebagai saksi Kristus.
Dan kedua, ingat, Roh Allah bawa kita pada hidup kebenaran sampai selama-lamanya. Saudara kasih, mari kita sekarang koreksi diri kita dalam doa kita. Pertama, adakah hari ini kau merasa sendirian? Hidup merasa sendirian, terlalu berat kau hadapi. Waktunya berkata, Tuhan aku rindu punya pengalaman iman dengan Roh Kudus. Dan kedua, adakah kita orang-orang percaya dalam masa anugerah justru hidup kita tidak benar, makin jauh dari Tuhan? Ini waktunya engkau berkata, Tuhan aku rindu hari ini, pimpin aku dalam kebenaran, karena aku ingin hari ini hidupku itu berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan adakah hari ini orang percaya dalam Tuhan belum menjalankan tugas yang penting, bawa jiwa ke tangan Tuhan? Saya mau berdoa hari ini, yang rindu sungguh-sungguh bawa jiwa dalam masa panen raya ini. Baik itu keluargamu, suamimu, anakmu, berdoa dengan segenap hati sehingga hari ini ada kemenangan buat kita. Mari saya undang jemaat di rumah, kita bisa angkat tangan. Kalau kau berkenan bisa berdiri di rumah masing-masing. Saya berkata, aku rindu engkau hari ini. Penuhi hidupku Tuhan dengan Roh-Mu. Aku rindu hari ini ada mujizat, ada anugerah terjadi bagi hidupku. Yang pertama saya berdoa, adakah hari ini kau jemaat Tuhan kasih, yang merasa hidupmu tidak berarti, sendirian, seolah hidupmu itu berat kau hadapi. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Tuhan lihat tangan yang terangkat. Karena mereka merasa sendiri, tidak berharga. Biar mereka penuh Roh Kudus. Sehingga Roh Allah berfungsi maksimal. Sehingga mereka lalu hidup ini tidak sendirian. Ada kemenangan. Ada Roh yang menyertai mereka senantiasa. Sehingga hidup mereka dalam kemenangan demi kemenangan tiap hari. Dan kedua, adakah hari ini jemaat Tuhan kasih, kau tinggal dalam dosa? Mari akui, kau bisa angkat kedua tanganmu. Tuhan lihat tanganku yang mengaku hidupku tidak benar hari ini. Ampuni hidupku. Tuntun berkebenaranmu. Roh Allah, mari berfungsi bagi hidupku. Sehingga hidupku ini tertuju kepada Engkau. Memuliakan Engkau dengan segenap hati. Hidupku ini jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Dan ketika adakah hari ini kau rindu bawa jiwa di masa Pentakosta ini, kau bisa taruh tanganmu di dada. Kau boleh sebut suamimu, anakmu yang belum kenal Tuhan, kau rindu bawa ke Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan dengan iman. Rindu keluarga mereka dimenangkan bagi Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka. Berkati mereka. Sehingga jiwa-jiwa dipersembahkan bagi Tuhan. Baik suamiku, keluargaku, dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih pagi ini menaikkan tekadku, tekad jemaat Tuhan jika kasih karunia. Sehingga makin sungguh-sungguh di masa anugerah ini, makin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih pagi ini, kita bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bersama katakan, amin, amin. Haleluya. Kau bisa duduk kembali. Mari katakan kanan kirimu, selamat Hari Raya Pentakosta. Roh Allah hidup di hidupmu selama-lamanya. Mari sambil senyum katakan, sama hari Pentakosta, Tuhan menyertaimu senantiasa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, ibadah itu enggak sekedar kita memuji, tapi diberi kesempatan memberi bagi Tuhan. Nah, waktunya kita, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Saya kasih. Mari sekarang angkat tangan bersama-sama ya. Udah bawa ada persembahan. Mari siapkan. Di gereja kita ada dua persembahan. Pertama adalah persembahan biasa, kedua adalah perpuluhan. Ini milik Tuhan seutuhnya. Mari sekali lagi saya ajak kau bisa bangkit berdiri. Mari angkat sekarang persembahanmu. Sudah semua, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, ini persembahanku. Karena ini milik Tuhan seutuhnya. Aku diberkati karena Tuhan. Aku limpah karena Tuhan. Sekarang inilah persembahan perpuluhan. Buah sulung, janji iman, persembahan syukur. Aku berikan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Suka terbuka buatku. Dan berkat Allah terlimpah bagiku. Mulai hari ini berlaku berkat anugerah. Seperti Ishak menabur dan menuai berkali lipat. Terima kasih, kita bersyukur dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Sekali lagi jangan takut, engkau punya masalah. Kami hamba Tuhan yang mendoakan Bapak Ibu. Ada hotline ministry, ada bisa telepon, minta konseling, minta kunjungi. Kami siap datang ke rumah Bapak Ibu untuk mendoakan. Sekarang lah kita ibadah bersama-sama. Mari akhiri ibadah kita. Saya minta untuk kita berdiri sekali lagi. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Baik, sudah semuanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah kami beribadah, dan bila firman yang kami dengar, jadi rema buat kami,
dan kami melakukan dengan segenap hati, maka kami akan berhasil dalam segala perkara. Sekarang jemaat Tuhan kasih, setelah kau beribadah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu serta menyertai hidupmu. Tuhan menyediakan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan marah percaya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatan, keluar masuk rumahmu, dan seluruh anggota keluargamu dalam kasih karunia Tuhan. Dan berlaku berkat keluar masuk rumahmu dalam anugerah penyertaan tangan Tuhan. Berkati buah kandungan jemaat Tuhan, berkati anak-anak jemaat Tuhan, sehingga semua diberkati dalam kemurahan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa bagimu. Cinta Tuhan Yesus tidak pernah berubah bagi hidupmu. Dan roh Allah serta hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama, katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan berkati kita. Haleluya. God bless, Tuhan berkati kita. Amin. Ya, syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang di surga yang telah memberikan berkat-berkat berkelimpahan buat kita semua. Dia telah memberikan berkat firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini saat lewat firman Tuhan yang tadi dibagikan oleh Bapak Pendeta Agus Priyono. Saatnya kita juga mempersiapkan berkat untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahan lewat amplop-amplop persembahan. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyerahkan ke gereja, ataupun yang minta dijemput nanti akan dijemput oleh Bapak Pendeta Agus Priyono ataupun oleh Ibu Aki. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Roh Kudus mendiami kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.